Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, alhamdulillah pada semangat ya hari ini, semuanya pada semangat? Ibu mau nanya dulu, kemarin terakhir kita ngebahas tentang apa nih materinya? Tentang dinasti? Nah, sekarang ada yang tahu kita bakal ngebahas apa? Mbak, oke, sebelumnya ibu mau nanya dulu, ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Oke, jadi yang silakan menyusul ke ibu kayaknya. Oke, sebelumnya ibu mau nanya dulu ke anak-anak semua, ada yang tahu nggak sih sebenarnya gibah itu apa? Gosip. Berapa? Ngomongin orang di belakangnya. Oke, udah pada tahu ya, semuanya kita bahas sekarang. Oke, yang baru datang boleh langsung duduk ya. Oke, kita next. Oke, adapun ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama ada peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari gibah. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengetahui perbedaan antara gibah dan kritik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mereview konten di platform media sosial untuk mengetahui contoh nyata dari gibah dan juga kritik. Oke, langsung kita next ya. Ini sebelumnya ada video tayangan dulu, nanti ibu akan tampilkan. Nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau misalkan ada yang ingin menyatakan pendapatnya, silakan angkat tangan. Oke, kita pantau dulu ya Bapak. Dan janganlah memuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pagi-pagi sambil ngopi. Mantap. Apalagi sambil buat 100. Nih, kenalin tetangga gue. Dia utangnya pada berapa tahun baru. Padahal tiap hari beli beras di sini utang. Seruput lagi kopinya. Mantap. Bawa dia ke sini. Asia. Oh, jadi ini wajah-wajah tukang gibah semasa hidup. Kalian kenapa membawaku ke sini? Makanya, ya jelas mau disiksa lah. Emang apa salahku? Menurut catatan, Bapak suka sekali gibah. Apaan itu? Ngomongin kejelekan orang. Loh, aku kan ngomongin orang di sosmed. Justru itu lebih banyak dosanya. Kalau banyak yang lihat, apalagi ada yang ikutan nge-share. Tapi yang aku omongin memang kenyataan kok. Ya, memang benar. Ngomongin kenyataan jeleknya orang itu gibah. Kalau mengada-ngada, justru itu namanya fitnah. Udah, banyak terlalu hati orang. Biar gua kasih tahu aja deh. Aduh. Ini mulut coba juga ya, kayak emak-emak yang lagi kondangan. Sini, gua tambahin lipstick biar bagus. Please, stop dulu, aku nggak kuat, lapar banget. Mau makan? Iya, beri aku makanan, aku lapar. Oke, kasih dia makanan. Nih, silakan. Apaan? Ini pakai busuk, bukan makanan. Ya, seperti itulah, menggunjing atau gibah sama halnya memakan bangkai saudaranya. Cepat makan, katanya lagi lapar. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Demi apa barusan? Aku tidak mau disiksa dan makan bangkai tetanggaku. Aku harus menghapus statusku barusan. Ayo cepat. Oke, ada yang mau memberi tanggapan dulu terkait video yang tadi disampaikan? Kira-kira apa yang kalian tangkap tentang gibah tadi di barusan? Dosanya sama seperti makan bangkai siapa? Saudara sendiri. Berarti dosa apa nih? Gibah itu termasuk ke dosa besar nggak? Menurut kalian? Masuk ya. Oke, kita langsung masuk ke materi.
sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan pula membenci satu sama lain. Adapun seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Oke, kita next lagi. Nah, jadi ada salah satu imam yang pernah berkata, yang namanya Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau tuh berkata kalau di dalam ayat tadi ya, Quran surat apa tadi? Ayat berapa? 12.
merusak nama baik diri sendiri dan orang lain, menimbulkan keresahan dan permusuhan, menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebaikan, memicu perselisihan antar sesama, menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif, dan memutus tali silaturahmi. Oke, terima kasih Raffanda. Nah, sebenarnya kenapa merusak nama baik diri sendiri dan orang lain? Karena selain kita misalkan apa ya, karena kita sudah menjelekan orang lain, tapi balik lagi ke diri kita. Karena tadi dosa gibah itu seperti apa? Coba tadi ada yang ingat? Seperti memakan bangkai orang lain. Terus yang kedua, menimbulkan keresahan dan juga permusuhan. Kalau misalkan ada seseorang yang kita gibahi misalkan ya, kalau misalkan orang itu tahu, bakal kayak gimana coba? Marah ya, dan sedih juga. Jadi makanya kenapa kita harus menghindari gibah. Terus yang ketiga, menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebaikan. Karena ketika kita melakukan dosa, apa ya, pintu-pintu kebaikan itu akan sulit kita lihat kayak gitu. Terus yang keempat, memicu perselisihan antar sesama. Tadi ya masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Terus juga menimbulkan prasangka buruk dan juga berpikir negatif. Sama yang terakhir ada apa? Memutus tali silaturahmi. Oke. Terus apa sih yang bisa kita lakuin Bu supaya kita bisa menghindari kita? Karena yang pertama, Anda berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Coba lihat kanan kiri kalian, apa kalian sudah selalu membicarakan hal yang positif satu sama lain? Sudah ya. Punya circle yang positif nggak? Punya ya. Punya. Jadi kita harus membiasakan dengan orang-orang yang positif supaya kita juga bisa memberikan contoh yang baik juga. Terus yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang yang mempunyai saudaranya. Seperti tadi ya di surat Al-Baqarah. Terus yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Makanya kenapa ada yang pernah dengar nggak tentang kita nggak usah membandingkan diri kita sama orang lain, tapi lebih baik membandingkan diri kita sama diri kita yang kemarin atau yang dulu. Terus yang keempat, menjaga lisan, membiasakan berkata baik dan memanfaatkan waktu untuk kegiatan positif. Coba di sini pada kita suka apa semua? Di sini ada yang padus, ada yang apa lagi? Basket, apa lagi? Itu kan apa lagi? PMR, masih banyak lagi ya. Itu menurut kalian suatu kegiatan yang positif nggak? Positif ya, makanya itu menjadi salah satu hal yang bisa kalian ikuti supaya kalian bisa menghindari gibah. Terus yang kelima, selalu berpikir positif terhadap orang lain dan saling menasihati. Makanya kalau misalkan kita notice, gibah itu ada nggak kita mensolusi ke orang lain? Enggak ya, beda sama kritik. Terus yang terakhir, memohon perlindungan Allah dengan berdoa. Oke. Oke, yang terakhir adalah ada kata apa di sini? Gibah. Oke. Jadi habis hari ini masih ada yang mau gibah nggak? Enggak ya. Enggak ya. Jadi coba Ibu mau tanya sekali lagi, tadi dosa gibah seperti memakan bangkai saudara sendiri, termasuk ke dalam dosa besar. Terus tadi ada berapa macam gibah yang diperbolehkan? 6. Oke, nice. Nah, sekarang Ibu bakal ngasih ada lembar kerja persiapan ini. Nanti per kelompok silakan dikerjakan. Nanti Ibu beri waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti kalau udah selesai, langsung bilang ke Ibu. Nanti habis itu kalian akan Ibu random pick buat maju ke depan. Oke, kelompok satu yang mana nih ya? Kelompok 2. Kelompok 2 yang mana? Kita diajarkan untuk selalu menjaga lisan dan berpikir sebelum belajar. Mengapa pilih teman Ya dong tuh. Lalu dengerin. Lalu ia menjatuhkannya dengan gibah. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Brenda, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Ramadan, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Daya Hussein
selalu diingatkan untuk introspeksi diri. Itu namanya hoki doang, aslinya mah dia mainnya jelek, orang tuanya pelit, orangnya pelit. Tujuannya biar teman-teman ikut benci sama saya. Nah pertanyaannya ada 4. Yang pertama adalah salah satu penyebab ghibah adalah sikap iri terhadap keberhasilan orang lain. Menurut kalian mengapa rasa iri hati itu bisa membuat orang nekat menyebar ghibah? Nah jadi jawabannya karena dia merasa rendah dibandingkan orang yang dia gibahi. Lalu ia menjatuhkannya Nggak bisa di scan? Nah, aku gini